Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya berada di kandangnya Mas Samsi ya, yang beralamatkan di RT 1 RW 5 Air Merah, Kampung Bugatama, Kecamatan Pertama, Kabupaten Pulau Bawang. Jadi sengaja saya datang ke sini tempat Mas Samsi ini, ada daya tarik tersendiri di sini teman-teman ya. Jadi untuk kandang ini beliau ini katanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kebun dia sendiri. Jadi di sini masuk logika ya kawan-kawan ya. Ketika kita ingin berternak kambing dan modal mungkin hanya sedikit atau tipis, tapi kalau niat kita ambisius, kita itu tinggi, pasti jadi. Karena apa? Kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Dan untuk kandang ini ya teman-teman ya, ternyata banyak ilmu yang kita petik dari saudara Mas Samsi ini. Beliau ini masih muda lah ya, masih muda, punya kegigihan, buka usaha yaitu ternak kambing. Nah, jadi kawan-kawan, nanti di sini saya akan wawancara dengan narasumber yaitu beliau Mas Samsi. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dijawab oleh Mas Samsi. Dan untuk yang menyaksikan video saya ini di channel Berkah Kambing, mudah-mudahan memotivasi, ada entah sedikit ilmu yang bisa dipetik dari kandangnya Mas Samsi ini. Nah, kebetulan ini kawan-kawan lagi hujan, jadi ya alhamdulillah saya bisa review ke sini. Beliau tidak ada kegiatan karena biasanya kegiatan sehari-hari beliau ini di kebun ya, di kebun hadap karet. Nah, kebetulan di sini juga ada beliau Bapak Sunar. Beliau ini adalah termasuk tokoh ya, sesepuh. Dulunya itu ya perintis di Air Merah ini, beliau ini. Baiklah kawan-kawan, mari kita lakukan wawancara dengan beliau Mas Samsi dan beliau Bapak Sunar ya. Nah, ini dia orangnya ini, teman-teman. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Nah, ini mau tanya-tanya Mas sama sampean. Awal mula ada rasa, ini masih pemula sama Mas ya termasuknya ya. Masih Awal. berapa bulan Mas? Masih Kira-kira 1 bulan. 1 bulan, alhamdulillah. Awal mula pemikiran Anda kok bisa ada niat mau beternak kambing, itu motivasinya atau jangkauan ke depannya itu seperti apa Mas? Motivasinya itu ingin modal sedikit biar makin banyak gitu. Nah, terus ya terus gini Mas. Untuk waktu sampean, semisal pagi itu kegiatannya apa, untuk mencari rumput itu waktunya itu gimana cara membaginya Mas kira-kira? Kalau pagi kita kan nyadap. Ya. Kalau sudah pulang jam 12, jam 2 kita cari rumputnya. Ya, jadi intinya memanfaatkan waktu yang ada ya. Iya. Waktu tersisa yang ada kan sayang sekali pemirsa kalau tidak dimanfaatkan. Jadi Mas Samsi ini pagi beliau kegiatannya ke ladang nyadap. Jadi awal mulanya mungkin pemikiran dia itu kok ada waktu setengah hari ya nganggur entah gimana. Ya ini ide yang sangat bagus. Contoh yang sangat bagus untuk para pemuda-pemuda. Jadi kita itu harus hidup ini harus bisa memanfaatkan waktu. Kalau ada waktu longgar, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, disitulah nanti ada titik terang penghasilan kita bisa nambah dengan cara ternak kambing begitu ya. Dan ada lagi nih Mas ya, untuk modal kandang Mas, ini mau tanya modal kandang kira-kira habis berapa Mas ini kira-kira? Kalau kandang itu kita kan kayu nggak beli, Ya. kebun udah ada, terus semuanya udah ada semua, jadi modal itu sekitar habis 2 jutaan lah. 2 jutaan. Ukuran berapa ini Mas kandangnya Mas? Ukuran 8 kali 5 lah. 8 kali 5. Nah ini pemirsa, ini ilmu yang sangat luar biasa.
dengan ukuran kandang 8 kali 5. Ini tak perkirakan kalau semisal semuanya modal uang atau beli semuanya, ini tak perkirakan ini kalau di 5 juta ke atas kayaknya ini habis ini untuk modal kandang yang seperti ini. Jadi ya di sini ada titik poin lagi ya, ada ilmu lagi dari Mas Samsi ini. Ternyata dia bisa memanfaatkan bahan yang ada dari lahan dia, dari ladang dia untuk sekat-sekatannya ini. Berarti kan dia menggunakan babiran atau sisa-sisa pinggiran kayu yang dimanfaatkan oleh dia. Nah, ini adalah ilmu penting kawan-kawan. Jadi jangan takut-takut untuk membuka usaha, untuk memulai usaha kita. Jika hati kita berniat, insya Allah pasti ada jalan. Kita harus bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, memantau, melihat, dan memanfaatkan apa yang harus bisa dimanfaatkan. Kita manfaatkan kawan-kawan. Nah, untuk Mas Samsi kedepannya ini rancangan sampean ini kan masih terisi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor ya Mas ya. Iya. 8 ekor sama babonannya 1. Nah, rencananya nanti apa mau ditambah atau nunggu semisal ada induan yang beranak atau gimana ini nanti Mas rencananya? Rencananya kalau ada uang sedikit dapat kambing 1 kita beli bertahap lah intinya, dan sekaligus Iya, kita isi semua. Iya ya. Nah, ilmu juga ini kawan-kawan. Jadi nggak perlu kita itu harus itu dual harus modal sekian. Jangan. Waktu masih panjang, jangkauan kita masih panjang. Jadi intinya di sini maksud Mas Samsi, kita punya rezeki sedikit cukup untuk beli cempe, belikan. Cukup untuk beli doro, belikan. Alhamdulillah bersyukur kalau semisal kita punya uang lebih, kalau bisa beli babon itu perkembangannya lebih cepat. Oke lah kawan-kawan, di sini mari kita lihat bersama-sama kambing-kambing Mas Samsi. Alhamdulillah ini terlihat sehat-sehat, makannya juga suka, makannya juga suka. Oh, satu lagi Mas, ini tak lihat di sini kok hanya ada 1 babon, yang lain ini yang 6 ini 6 ya Mas ya, yang jantan ya. 7 ya. Oh ya 7. Ini inisiatif Anda kenapa kok lebih memilih pejantan ketimbang babon-babon? Itu maksudnya itu gimana? Reng-rengan Anda ke depannya itu jangkauannya seperti apa Mas? Kita kalau jantan kita beli yang kecil, kita besarin. Setelah itu kan hasilnya cukup lumayan. Berarti dalam istilahnya penggemukan lah Mas ya. Penggemukan. Rencana mau bongkar Mas ini kira-kira kapan ini? Besar. Oh, Idul Adha ya. Bongkar. Jadi ya untuk pemirsa yang mungkin yang ada di sekitaran untuk Kecamatan Penawartama, Kampung Bogatama, Makaritama dan Wiratama dan sekitarnya, ini promosi sedikit lah. Apabila nanti udah mendekati Idul Adha dan yang ingin membutuhkan kambing untuk korban, jadi ya silakan untuk tengok di kandang Mas Samsi yang beralamatkan di Jalan Podomoro RT 1 Air Merah, Kampung Bogatama ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mari kita lihat seperti apa kondisi kambing ternaknya Mas Samsi ini. Sepertinya tak lihat ini bagus-bagus. Mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Nah, ini untuk yang babonannya kawan-kawan. Ini untuk babonannya baru mempunyai 1 anak. 1 anak, anaknya numput itu. Nah, ini dia. Ini baru beli kapan ini Mas? Sekitar 4 hari. Sekitar 4 hari ya. Harga berapa Mas untuk saat ini Mas? Ini harga 2000. 2 juta ya Mas ya? Iya. 2 juta ini termasuk bibitan bagus lah menurut saya. Telinganya juga lebar. Jadi harga 2 juta ini ada anaknya 1 perempuan, Mbak. Betina anaknya ya teman-teman. Kurang lebih untuk anaknya ini sepertinya usianya kurang lebih di 2 bulan ya, kalau nggak 1,5 bulan kayaknya. Oke, lanjut ke pejantannya teman-teman. Nah, ini dia para pejantannya. Nah, ya ini ada pejantannya Mas teman-teman ya. Ini yang pertama ini ada 7 ekor pejantan ini. Wah, gemuknya mulus juga. Sambil ngobrol kita Mas ya. Ya.
Untuk modal awal pengisian kandang ini modal bulat sampean berapa ini Mas? Ngisi kandang Ya untuk mengisi kandang ya. modal awal ya sekitar 1.400.000-an. Sekitar 1.400.000-an untuk yang pejantannya saja apa sama yang indukannya itu Mas? Jantannya. Oh untuk pejantannya tuh. Setiap pejantannya. Oh setiap pejantannya. Jadi ini rata-rata per satu ekor pejantan ini berapa harganya Mas? Waktu modal sampan beli? 1.400.000. 1.400.000 kawan-kawan. Jadi alhamdulillah untuk saat ini di wilayah Kecamatan Penawartama Kampung Bukatama Air Merah ini teman-teman, ternyata ya agak lumayan ya harga kambing untuk pejantan, bibitan pejantan ini agak lumayan. Segini ini rata-rata 1.400.000 teman-teman. Dan di sini pun bervariasi atau jenis-jenis kambingnya bervariasi. Ini dia yang ketiga, urutan yang ketiga. Ini kayaknya ini calon bandotan handal ini teman-teman ya. Ini yang ketiga, dan yang ketiga ini masih pada bubuk, pada gayem. Mungkin udah kenyang, pagi-pagi habis sarapan, gayem. Yang keempat ini yang kelima kawan-kawan. Nah ini juga babu. Kalau yang ini agak gumun, ini ada apa mungkin gitu ya kawan-kawan. Ini si merah ini, dan ini si hitam yang ke-7. Nah itu berdiri dia itu teman-teman. Oh yang ke-8 salah ya, salah, yang ke-8. Nah untuk kandang pemirsa ini masih kosong, jadi rencananya nanti oleh Mas Nur Samsi ini insya Allah kalau punya rezeki lebih akan diisi. Jadi ini masih ada 12 plong ya Mas ya yang belum terisi. Masih ada 12 plong teman-teman di sini. Nah 15. Oh 15 plong, ini 10 yang masih kosong Mas, yang masih kosong ya, ya yang masih kosong ada 12 plong ya kawan-kawan ya. Jadi rencananya tetap akan diisi. Nah ini di sini kawan-kawan ya. Nah inilah kandang Mas Nur Samsi. Dia memanfaatkan bahan seadanya. Jadi biar tidak keluarkan modal yang banyak. Jadi di sini buletan ya kawan-kawan ya. Nah ini dihasilkan diambil dari kebun dia, dari kebun karet dia. Jadi banyak jenis kayu-kayu seperti ini, kayu bulat-bulat seperti ini. Nah untuk sekatan dalam kawan-kawan, untuk sekatan dalam dia memanfaatkan babiran ya, babiran kayu. Jadi sisa-sisa gesekan kayu itu dia manfaatkan. Nah ini pemirsa, ini memanfaatkan gesekan. Nah untuk bawah lantainya ini juga memanfaatkan babiran kawan-kawan. Jadi kalau untuk total semisal saya rinci ini 8x5. untuk ukuran kandangnya ini panjangnya 5 meter. Oh panjangnya 8 meter, salah, panjangnya 8 meter dan lebarnya yaitu 5 meter ya, cagak dari cagak ya teman-teman ya. Dan untuk genteng juga alhamdulillah. Ini kok nggak esbes kenapa Mas? Kalau genteng itu kan lebih dingin. Oh lebih dingin, jadi kalau masuk akal ya. Kalau musim kemarau dia tidak terlalu kegerahan mungkin lah kambingnya ya. Ya daripada pasang kipas angin lah ya. ya. Nah untuk pencarian rumput Mas, gimana keadaan untuk saat ini? Pencarian rumput gampang atau susah gitu Mas? Sekarang musim penghujan ini mudah cari rumput. Mudah ya Mas ya. Tidak seperti musim kemarau, karena teman-teman saya juga pernah mengalami. Saat ini juga pun saya masih beternak kambing ya teman-teman. Jadi kalau untuk musim kemarau itu di sini itu sangat-sangat sulit untuk mencari rumput. Karena apa? Yaitu tadi kekurangan air. Jadi kawan-kawan di sini sebuah inspirasi dari pengusaha muda ya, yaitu saudara Mas Nur Samsi. Inspirasinya adalah untuk pertama untuk kandang teman-teman. Jadi kita nggak perlu kandang itu mewah-mewah, kandang itu bagus. Yang penting kuat dan kambing itu merasa nyaman dan memanfaatkan bahan yang ada, yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk kawan-kawan yang motivasi, sebuah motivasi, nggak perlu kita harus mengeluarkan modal banyak untuk memulai usaha.
sedikit demi sedikit. Kalau hati kita niat, insya Allah pasti ada jalannya. Teman-teman, mungkin cukup di sini saja terlebih dahulu video saya kali ini. Nah, ini adalah anaknya Mas Nur Samsi, itu lari dia malu mungkin. Halo, halo Le, nggak sekolah? Oh, sekolah udah pulang atau gimana? Oh, udah pulang. Kelas berapa? Oh, kelas 0 besar TK ya, PAUD ya? Ya, yang pinter sekolahnya ya, biar nanti jadi dokter, jadi guru atau gimana ya. Ini dimodalin ini sama bapak sama ayah kamu ini. Sama bapak kamu dimodalin ini ya, kambing-kambing ini nanti insya Allah. Ya apalagi kalau bukan untuk anak ya teman-teman ya. Kita sebagai orang tua bergigih keras, berusaha keras demi anak-anak kita. Jadi ya ketika kita melihat anak kita, jadi di situ adalah kekuatan kita tersendiri ya teman-teman ya. Ini naik ini anaknya ini. Wah, giginya kemana itu giginya? Loh, senyumnya kok manis sekali. Nah, ya pemirsa ya, mungkin cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik, mungkin nggak enak didengarkan oleh pemirsa yang menyaksikan video saya kali ini. Dan untuk selanjutnya pasti nanti insya Allah akan saya hadirkan video-video dari kandang-kandang yang kawan-kawan yang lain, tetangga-tetangga yang lain. Mudah-mudahan dengan saya membuat konten ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Apalagi untuk para pemula. Jangan putus asa, jangan takut bayangan. Karena apa? Bayangan takut, bayangan kegagalan itulah yang akan menghancurkan masa depan kita sendiri. Jadi berusaha keras, berpikir, mencari jalan keluar, mencari solusi terbaik bagaimana caranya. Jadi kita harus tetap semangat, karena nggak mungkin kita ini hidup harus mengandalkan seadanya, harus mengandalkan apa adanya, kan nggak mungkin. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini saya mohon undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.